Teman-teman, kita hari ini berkunjung ke rumah saudara kita, Pak Hamzani ya, yang 1 tahun yang lalu terkena amputasi karena insiden kerja di Malaysia bagian Perak yang terkena dengan sengatan listrik bertegangan tinggi di saat beliau lagi beraktivitas kerja memanen kelapa sawit di tempat kerjanya. Informasinya yang kita dapat, saudara Hamzani berangkat ke Malaysia pada saat itu melalui jalur ilegal karena beliau menganggap itu hal yang lebih mudah. Tetapi untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan saudara kita Pak Hamzani supaya kita lebih tahu kronologis kejadiannya seperti apa, sehingga kita bisa memetik hikmah di balik insiden yang beliau alami untuk sebagai pembelajaran buat kita semua supaya kita berangkat ke luar negeri itu melalui jalur yang legal, sehingga kita bisa terjamin keselamatan kita, juga bisa terjamin pemerintah juga bisa bertanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi di negara tujuan kita bekerja. Oke, bagaimana kabarnya, Kanda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini, Kanda. Mungkin Kanda bisa ceritakan awal mula kejadian insiden itu terjadi di tempat kerja Kanda pada saat itu. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas kunjungan saudara-saudara saya yang baru datang kepada saya hari ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jadi mula-mula kejadiannya saya lagi manen di tempat saya kerja. Terus waktu itu mungkin kejadiannya secara Tiba-tiba ya? Secara tiba-tiba gitu. Mungkin itu setelah saya habis di petak sebelahnya motor manen sawit itu. Kebiasaannya saya itu kalau udah habis di petak sebelah itu saya bahkan itu sabitnya ya? Sabitnya. Terus saya tanggung sambil jalan. Pinggul sambil jalan? Ya, sambil jalan. Terus ini kemungkinan saya bawa dia sambil berdiri. Sambil berdiri? Karena mungkin dekat jalan ya? Gitu. Nah, mungkin dari itulah kejadiannya. Terus mungkin kesambar sama arus tegangan tinggi sudah di atas itu kan, kesambar sama arus tegangan tinggi sudah di atas itu kan. Yang itulah mungkin kejadiannya sampai saya pingsan selama 2 jam. Terus setelah sadar itu saya sudah berada di rumah sakit. Saya pun heran, saya di mana ini? Tahunya saya sudah dikelilingi sama dokter dengan suster sekali. Saya terus bertanya, saya di mana? Tahunya saya sudah di rumah sakit gitu. Oke, Kanda, sebelum kejadian ini berapa kali pergi ke Malaysia? Pergi ke Malaysia sudah 6 kali. Sudah 6 kali ya? Pernah tidak melalui jalur resmi? Pernah 2 kali. 2 kali melalui jalur resmi, tetapi di saat kejadian ini melalui jalur ilegal. Ya, alasannya kenapa melalui jalur ilegal? Mungkin ya, apakah tidak ribet, atau mungkin sudah tidak diterima lagi, atau mungkin ada alasan yang lain sehingga Kanda memilih jalur ilegal? Ya,
alasannya gini Pak, memang kalau kita melalui resmi memang kan terjamin Ya, terjamin. apa-apa terjadi di sana kita sudah dijamin sama majikan kan, dipulangkan gitu secara resmi. Ya tapi itulah ribetnya kadang-kadang kita tak dapat majikan yang bagus, Nggak bisa pindah. pindah, tak boleh dapat rezeki yang lebih. Itu kadang-kadang kita kebanyakan kita memilih jalan yang pintas itu kan melalui Jadi dengan alasan kalau melalui jalur ilegal kita bisa bebas memilih majikan, bebas memilih tempat yang sesuai menurut kita, begitu kan Dangge. Tapi kalau melalui yang resmi, kadang-kadang kita sudah sampai di sana, uangnya juga jarang, tidak terlalu terikat, gaji kurang, kita nggak bisa pindah. Nah, jadi dengan alasan yang seperti itu. Nah, kembali lagi ke masalah insiden tersebut. Setelah kejadian tersebut, ada terpikirkan nggak penyesalan melalui jalur ilegal? Karena tentu di saat kejadian ini, karena kita melalui jalur ilegal, kita tidak dapat kompensasi, kita tidak dapat jaminan. Pemerintah pun susah juga membantu kita. Ada penyesalan nggak seperti itu? Ya penyesalan itu ya pasti ada lah Pak. Betul-betul lah menyesal. Tapi kalau kita pikir sudah terjadi itu ya mau gimana lagi, sudah nasib takdir kita harus begini kan, ya kita harus jalani. Betul-betul lah menyesal. Tapi kalau kita pikir sudah terjadi itu ya mau gimana lagi, sudah nasib takdir kita harus begini kan, ya kita harus jalani. Oke. Ke Ibu, siapa namanya Bu? Ibu Masira. Oh, Bu Masira. Awal mula mendengar kabar kejadian tersebut bagaimana? Nggak terbayangkan. Nggak bisa dibayangkan. Nggak terbayangkan. Pada saat itu ada baru berapa? Dua pada saat kejadian tersebut. Berapa lama Ibu menunggu sehingga Kanda kami datang? Ada berapa lama? Hampir sebulan. Hampir sebulan, 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulan. Sampai selesai diamputasi, sampai sehat. Iya, baru sehat. 3 bulan. Saya kira enggak sampai gini, Pak. Ada merasa berat tidak dengan kondisi Kanda kami yang seperti ini? Misalnya sudah sampai dulu, tapi karena memang tidak ada uang jaminan, tidak ada tanggung jawab dari majikan atau saudara tertentu untuk biaya pengobatan, tapi agak berat tidak tuh? Berat. Tapi bagaimana tidak hidup harus tetap berjalan. Hidup harus tetap dijalani, diterima. Nggih. Hidup harus tetap dijalani, diterima. Nggih. Kan udah perjanjian di buku nikah. Ya. Tapi kadang-kadang ya memang ada juga sih kita jumpain suaminya yang pulang seperti ini, istrinya juga kabur, ada juga. Ada juga. Tapi kan itu tergantung lagi dari tergantung kita semua. Hati Tapi kita. kalau masalah hal-hal yang lain, masalah rezeki atau apa itu semua. Karena bagian kedua semua makhluk yang hidup kan sudah hidup. Tinggal kita berikhtiar. Ada jalan. Karena sudah 1 tahun lebih suka dukanya menjadi seorang difabel, karena bagaimanapun juga sekarang Kanda sudah menjadi seorang difabel ya, secara tidak langsung sudah menjadi bagian daripada kami, termasuk dalam keluarga kami juga. Suka dukanya menjadi seorang difabel itu seperti apa? Ada nggak misalnya mental kita seperti apa? Bisa digambarkan rasa malu, bintang? Ya yang pastinya mental kita merasa
terpukul juga kan. Ya. Yang biasanya kita kalau di kampung gini kan biasanya kita jalan bawa anak ke sana dan tahu-tahunya pulang sekarang udah macam pasti merasa terpukul, merasa kayak nggak terima lah ya begitu Pak. Tapi mau gimana, terima nggak terima kita harus terima kenyataan ya Pak. Biasanya kita kalau di kampung gini kan biasanya kita jalan bawa anak ke sana dan tahu-tahunya pulang sekarang udah macam pasti merasa terpukul, merasa kayak nggak terima lah ya begitu Pak. Tapi mau gimana, terima nggak terima kita harus terima kenyataan ya Pak. Kita saya serahkan kepada Tuhan saja yang. Tapi sempat mohon pada saat itu. Ya memohon itu pasti ada lah Pak. Oh ya, duon istilahnya sempat merasa jatuh, Pasti merasa down kita. Tapi mau gimana lagi, dah nasib ini dah takdir ya. Kita harus tetap jalani itu. Toh masa yang lalu tak mungkin bisa kembali kan. Ya kita harus jalani ke depan. Sekarang gini, sudah 1 tahun lebih. Ya. Apa harapan Kanda kepada pemerintah untuk orang-orang yang bernasib seperti Kanda? Harapannya seperti apa? Ya harapan saya Pak yang pastinya pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat ya mudah-mudahan dibuka hati nuraninya kan supaya kita sebagai rakyatnya yang menyandang apa namanya difabel kayak gini mudah-mudahan dibukakan lah hati selebar-lebarnya untuk diberikan peluang dalam segi materi atau gimana untuk karena bagaimanapun juga sudah terputus jalur mencari nafkah ya. Sekarang beban itu hanya di sepasang pundak. Kalau kemarin 2 pasang pundak yaitu bapak dengan ibu, sekarang beban itu ditumpukan sama ibu. Berat tidak? Apa? Tapi ya Bu, gini kan, nah, ini yang terakhir, kira-kira apa pesan Kanda buat saudara-saudara kita, karena kita masih melihat ya banyak masyarakat yang belum tersadarkan untuk menggunakan jalur yang legal untuk mencari kerja ke luar negeri. Masih banyak mencari jalan pintas ya, jalan pintas sehingga mereka tetap memilih jalur ilegal yang memang risikonya sangat-sangat luar biasa. Dan kita banyak mendapatkan teman-teman ya seperti Kanda yang berangkat dalam kondisi yang normal, pulang tahu-tahu sudah kondisinya seperti ini. Dan yang terakhir yang kemarin baru juga ada kerusakan, juga ada. Nah, pesan Kanda untuk mereka ini supaya melalui jalur yang legal tuh, biar mereka terjamin, ada tidak? Ya, yang pastinya saya meminta kepada teman-teman yang sudah ada dimanapun di luar negeri yang merantau dan yang belum pergi, yang berniat mau merantau kemanapun juga itu yang pastinya minta tolonglah jangan sampai seperti ini yang ada kejadiannya. Contoh daripada saya yang mau bepergian kemanapun supaya melalui jalur resmi, melalui pemerintah lah secara resmi supaya tidak ada kejadian yang kayak gini. Ingatlah, kita pergi merantau itu bukan untuk mencari duit semata, tapi kita bekerja untuk anak istri yang ada di rumah. Semata-mata kita utamakan keselamatan. Itu saja Pak. Oke, teman-teman, untuk wawancara singkat kita dengan saudara kita, dan semoga bisa menjadi pembelajaran ya buat kita semua,
supaya kita coba mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa kita harus berangkat melalui jalur resmi, sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di rantau atau di tempat negara tujuan kita, pemerintah bisa bertanggung jawab. Kita juga bisa terjamin oleh majikan kita yang di sana, sehingga di saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini, tentu kita akan lebih mudah untuk menjalani perawatan atau menjalani kehidupan selanjutnya. Ya, alhamdulillah kami sampai di sini. Ya, semoga kedepannya kita bersih tetap menyambung tali silaturahmi ini kan, dan tetap semangat. Di kami itu banyak sekali dari seluruh Pulau Lombok, teman-teman kita masih banyak Kanda yang lebih daripada Kanda, tetap semangat hidupnya sangat-sangat luar biasa. Sebagai contoh, kita punya saudara memang dari jauh, namanya Habibi Afsah. Beliau kalau sudah duduk di kursi roda, kalau tidak dipindahin posisi duduknya sama ibunya, dia tidak bisa. Tetapi karena semangatnya yang luar biasa, dia punya penghasilan di atas 100 juta per bulan. Hanya duduk di depan laptop. Jadi dia punya toko online sebagai dropshop. Juga dia sering menjadi motivator. Nah, seperti saya sempat bilang bahwa kalau kaki tangan nggak bisa kerja, masih ada mulut yang bersuara untuk bekerja. Apa itu? Yaitu motivator. Nah, mungkin Kanda nanti bisa kita bawa, ya, bisa kita bawa. Nah, kapan mungkin dalam waktu dekat nanti di acara kita di Desa Selebung Ketangge, di Ketangge Jeraeng, nanti tim kami yang itu coba akan jemput Side nanti ke sini. Nanti Side bisa cerita bagaimana, jangan sampai. Jadi Kanda coba mulai belajar, sebagai motivasi buat orang-orang yang lain, jangan sampai melalui jalur ilegal gitu. Jadi kita sama-sama membantu orang-orang yang belum punya nasib seperti Kanda. Nah, inilah posisinya Kanda sekarang. Nanti kalau beliau kalau sudah jadi motivator, nanti kan sedikit banyak bisa mencari uang. Tapi nanti kita kondisikan Kanda, dan nanti kita bisa kumpul dengan teman-teman yang memang mohon maaf senasib dengan Sidi. Ada namanya Muksin juga, dia sama juga seperti Kanda, nggak punya tangan, nggak punya kaki juga ada. Banyak sekali. Ini nanti saya akan kumpulkan mungkin dalam waktu kalau untuk bulan ini mungkin akhir-akhir bulan ini kalau memang bisa, tapi saya akan kata program masih baru berjalan, kan, karena belum mulai masih penyusunan. Oke, sekian dulu, dan tetap dukung kami untuk memperhatikan saudara-saudara kami yang masih kurang beruntung di negeri jiran, supaya menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain, sehingga lebih memperhatikan jalur-jalur resmi yang mereka lalui, ya, untuk keamanan mereka sendiri tentunya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.